Halo Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis profitabilitas dan pengembalian atas investasi modal. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, saya memberikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Nama saya Maria Ingrid Cynthia Matutina. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya ROI atau Return on Investment. Tapi sebelum saya masuk ke pentingnya ROI, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari profitabilitas dan investasi. Jadi, menurut Mamdun M. Hanafi, pengertian profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Jadi, profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dan profitabilitas juga merupakan hasil bersih dari sejumlah keputusan perusahaan. Berikut pengertian investasi menurut Sadono Sukirno. Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi, investasi diartikan sebagai penanaman modal untuk suatu atau lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Jadi, berikut saya masuk ke pentingnya ROI atau Return on Investment. Menurut Munawir, ROI adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Abdullah Faisal, ROI ini sering disebut Return on Total Assets, dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Jadi, ROI adalah hasil yang diperkirakan di suatu investasi masa depan atau hasil di suatu investasi saat ini. ROI digunakan untuk membandingkan laba atas investasi antara investasi-investasi yang sulit dibandingkan dengan menggunakan nilai moneter. Sebagai contoh, suatu investasi senilai Rp1.000 yang menghasilkan bunga Rp50 jelas memberikan lebih banyak uang daripada investasi senilai Rp100 yang memberikan bunga Rp20. Tapi investasi Rp100 memberikan ROI yang lebih besar. Maka bisa dikatakan bahwa ROI digunakan oleh kebanyakan perusahaan untuk membandingkan hasil investasi di mana uang yang diperoleh atau hilang atau uang yang telah diinvestasikan. Salah satu aspek yang harus dilakukan dalam membuat kasus bisnis adalah menghitung potensial return of investment atau ROI. Dengan ROI kita dapat menunjukkan seberapa besar peluang manfaat proyek tersebut dibandingkan dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Nilai-nilai yang terhitung dan dirinci dengan jelas dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan manajemen atas proyek tersebut, dan dukungan penuh dari manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi sistem. Berikut ROI ini mempunyai kelebihan. Jadi menurut Abdullah, kelebihan ROI yaitu yang pertama, satu, selain ROI berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. ROI dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Yang kedua, ROI dipergunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung masing-masing. Yang ketiga, kegunaan ROI yang paling prinsip adalah berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melakukan praktik akuntansi secara benar dan artian mematuhi sistem dan prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Jadi, dari kelebihan menurut Abdullah tadi, kami menyimpulkan ROI berguna sebagai dasar pengembalian keputusan apabila perusahaan akan melakukan aktivitas memperbesar atau memperluas bisnisnya. ROI juga digunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kegunaan ROI yang paling prinsip adalah berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Antonius Rolando Siba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada di dalam ROI atau Return of Investment. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Return of Investment atau ROI menurut Munawir merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan di dalam aktifanya yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Return of Investment atau ROI. Menurut Weston and Brickman, faktor-faktor yang mempengaruhi ROI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan atau depreciation. ROI sangat peka terhadap kebijakan penyusutan. Bila suatu perusahaan menyusutkan aktiva dalam waktu singkat, maka tingkat pengembalian investasinya akan lebih rendah. Oke, yang kedua adalah nilai buku aktiva atau book value of asset. Suatu divisi yang umurnya relatif sudah lama dan menggunakan aktiva yang sebagian besar telah disusutkan, maka biaya penyusutan dan dasar perhitungan investasinya telah akan lebih rendah. Keadaan ini menjadikan ROI divisi tersebut akan lebih tinggi. Yang ketiga, penetapan harga transfer atau transfer price. Bila harga transfer daripada suatu aktiva ditetapkan relatif tinggi, maka ROI akan tinggi juga. Yang keempat, waktu atau time period. Semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin kecil pula ROI yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, kondisi perusahaan atau condition of company. Jika suatu perusahaan beroperasi atau berada pada lingkungan sektor industri yang menguntungkan dan tingkat pengembalian yang tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki ROI yang tinggi juga. Sedangkan menurut Munawir, besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi yang telah diuraikan dalam poin kedua. Yang kedua, profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam presentasi dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan. Selanjutnya, yang kedua adalah kegunaan dari ROI atau Return of Investment. Menurut Munawir, Return on Investment mempunyai beberapa kegunaan antara lain. Yang pertama, rasio ROI bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi yang baik, maka manajemen dapat menggunakan teknik analisis ROI untuk mengukur efisiensi penggunaan operating asset. Yang kedua, apabila data industri yang sejenis tersedia, maka perusahaan dapat mengadakan perbandingan tingkat ROI dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga, analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi aktivitas divisi dalam mengalokasikan semua biaya dan modalnya
ke dalam divisi yang bersangkutan. Yang keempat, mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, selain berguna untuk keperluan kontrol, ROI juga berguna untuk keperluan perencanaan. Hal ini menjadikan ROI sebagai dasar untuk pembuatan keputusan investasi. Oke, yang terakhir, kelemahan dari ROI atau Return of Investment. Menurut Abdullah, kelemahan ROI antara lain yang pertama, praktik akuntansi dalam perusahaan seringkali berbeda. Maka, kelemahan prinsip yang dihadapi adalah kesulitan dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang kedua, dengan menggunakan analisa rate of return atau return of investment saja tidak dapat dipakai untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih dengan memperoleh hasil yang memuaskan. Perkenalkan, nama saya Melian Helena Suryantineta. Di sini saya akan membahas materi mengenai analisa return on equity. Sebelum kita mengetahui analisa return on equity, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan return on equity. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli mengenai return on equity. Yang pertama adalah Brigham dan Houston pada tahun 2010. Brigham dan Houston mendefinisikan return on equity sebagai rasio bersih terhadap laba ekuitas yang berguna untuk dapat mengukur tingkat pengembalian investasi dari para pemegang saham biasa. Yang kedua adalah Irham pada tahun 2012. Irham mendefinisikan bahwa return on equity adalah rasio yang dapat digunakan untuk dapat mengkaji sejauh mana suatu emiten dapat mempengaruhi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan laba ekuitas. Yang ketiga adalah menurut Kashmir pada tahun 2014. Kashmir mendefinisikan bahwa return on equity adalah rasio bersih setelah pajak yang dapat digunakan untuk dapat mengukur rasio bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Jadi, dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa return on equity adalah perhitungan rasio untuk dapat mengukur dan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pengembalian ekuitas. Cara menghitung pengembalian dan juga perhitungan pengembalian ekuitas. Perhitungan return on equity dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Return on equity sangat bergantung pada besar kecilnya suatu perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut perusahaan kecil. Tentu saja, modal yang dimiliki relatif kecil, sehingga return on equity yang dihasilkan pun kecil. Begitu pula sebaliknya pada perusahaan besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian ekuitas adalah laba bersih atau net income dan ekuitas. Selanjutnya, untuk dapat mengenal terlebih dahulu analisa return on equity, terdapat rumus pengembalian ekuitas, yakni return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Contoh kasus, saya di sini mengambil contoh kasus pada PT Maju Bersama. Pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham pada perusahaan PT Maju Bersama sebesar 625 juta dengan laba bersih sebesar 1 miliar. Jadi berapakah nilai pengembalian dari perhitungan dari contoh kasus tersebut? Nah, di sini tadi rumus dari pengembalian ekuitas adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Nah, tadi pada PT Maju Bersama, dia memiliki laba bersih sebesar 1 miliar dan ekuitas sebesar 625 juta. Jadi, 1 miliar dibagi dengan 625 juta sama dengan 1,6 atau 160% return on equity.
Jadi, hasil perhitungan return on equity mendekati 1, dia menunjukkan semakin efektif atau efisiennya penggunaan ekuitas perusahaan untuk dapat menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya, jika return on equity mendekati 0, berarti perusahaan itu tidak dapat mengelola modal secara efisien untuk dapat menghasilkan pendapatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan informasi return on equity, yakni dengan cara yang pertama adalah bandingkan return on equity perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Yang kedua adalah bandingkan angka return on equity di perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan industri yang sama. Yang ketiga, properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi itu cenderung memiliki return on equity yang tinggi karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai oleh pihak eksternal. Karena pentingnya